Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara nahjahu wa ahya sunnatahu wa ahabba awliya'ahu ila yaumil qiyamah yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ba'd. Bapak-bapak jamaah masjid Nurul Ikhwan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini telah kita tunaikan salah satu kewajiban kita untuk bertaqarrub, mendekat kepada Allah sebagai hamba, kepada Khalik kita. Mudah-mudahan Allah terima salat kita, taqarrub kita, dan Allah berikan kesempatan untuk menerima amal-amal yang lain sehingga kita masuk surga bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian fikih kita. Bulan lalu telah kita sampaikan tentang faraidu al-wudu, kewajiban atau fardu-fardu ketika kita wudhu. Ya, kita mulai. Ya, ada beberapa hal, saya ulang sekali lagi ringkasannya saja. Yang pertama adalah niat. Nah, di hati. Ya, segala sesuatu adalah dari niatnya. Sudah kita bahas dalilnya, dan inilah sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Jadi kata di lagu Indonesia itu bangunlah jiwanya, kemudian baru bangunlah badannya, begitu. Jadi yang dibangun jiwanya, kemudian apa? Badannya. Jadi dimulai dari niatnya, Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya, yaitu membasuh muka, ya, membasuh muka. Itu yang pertama, fardu. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan, membasuh tangannya, ya, ghuslul yadain, mencuci, bukan mengusap tapi membasuh, ya. Yang keempat, mashur ra'si. Nih, mashur ra'si ada 3 model. Nah, ya, membasuh muka, membasuh kepala. Kemarin sudah saya sampaikan, ya. Bisa membasuh muka secara keseluruhan, mashur ra'si jami'an, begini. Terus kemudian ini modelnya tangannya begini, yang jari jemarinya begini, dalam hadisnya begitu, rawahu Ahmad, begini. Terus ini jari ibu jari di belakang telinga, jari telunjuk di dalam telinga. Batinuhu wa zahiruhu, ibhamnya di sini. Ini sababah di dalam, ibhamnya di sini di belakang. Begini, begini, ini. Ini yang pertama. Yang kedua, model kedua, mashu 'alal imamah wahdah. Kalau pakai sorban, nah begitu, ya. Bagaimana? Ya, diusap juga di atasnya sorban. Nah, boleh nggak dilepas sorbannya, Bapak? Jadi nggak dilepas sorbannya, thread. Nah begitu. Yang berikutnya lagi, ya, mashu 'alan nasiyati wal imamah. Mengusap jidatnya aja, nasiyah itu di sini. Makanya ini yang berpendapat tentang bolehnya 3 kali aja. Nah begitu. Ini nasiyah, ya kan? Ubun-ubun, bukan ubun apa nih? Jidatnya depan. Kemudian, ya, pakai sorban begini, didangaknya sedikit begitu, begini, ini. Ah, semuanya ada dalilnya. Begitu. Jadi jangan heran ada yang begini-begini saja, gini, silahkan, ya. Tapi yang jelas intinya mengusap kepala walaupun tertutup. Nah begitu, dalilnya ada semuanya, gitu ya. Itu yang kewajiban fardu yang keempat. Yang kelima, ghuslur rijlaini. Yang kelima adalah mencuci 2 kaki. Kalau kakinya 2, kalau kakinya 3 bagaimana? 3. Ah begitu. Itu namanya sirup penyegar, kaki 3. Tapi ada juga apa yang kakinya 3 juga. Ya wajib yang kaki 2 yang wajibnya. Ya, yang wajibnya 2 kaki. 1 kaki jangan dibasuh 2, 1 saja. Nah, itu yang ke-5, kewajiban yang ke-5. Yang ke-6,
Tartib. Apa itu tartib? Berurutan. Jadi jangan dibulak-balik. Tangan dulu, tangan dulu baru muka, begitu. Itu nggak boleh, berurutan. Nah, jadi pertama apa Pak? Yang pertama wajibnya niat. Yang kedua muka. Yang ketiga nah, yang keempat kepala. Yang kelima, yang keenam berurutan. Tataba. Nah, tatabu artinya berurutan. Nah, itu tentang wajibnya wudu. Nah, sekarang sunnahnya biar dapat pahala lebih banyak lagi. Oh gitu ya. Yang pertama ya. Jadi ada sunnah-sunnahnya daripada wudu. Sunnah-sunnahnya wudu ada banyak sekali Bapak. Jadi ini wajibnya cuma 6, sunnahnya berapa? Banyak. Kita lihat saja satu demi satu. Yang pertama, membaca basmalah di awalnya. Begitu. Kata Rasulullah SAW, ya, kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta. Setiap permasalahan, setiap perkara yang bagus tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus dari berkah, maksudnya begitu. Ya, makanya di sini kita harus biasakan segala satu mulai bismillah, basmalah. Mari kita mulai dengan basmalah. Nah, gitu. Basmalah itu artinya membaca bismillah. Kalau hamdalah membaca hamdalah. Kalau hauqalah membaca la haula wala quwata illa billah. Kalau hailalah membaca la ilaha illallah. Sabbahalah kira-kira apa? Subhanallah. Berarti Bapak udah bisa bahasa Arab. Nah, kita tinggal lanjutin lagi, kan gitu kan? Begitu ya. Kalau hamdalah apa tadi Pak? Hamdalah. Sabahalah. Hauqalah. Hailalah. Nah, begitu. Alhamdulillah. 1 poin dapat pahala mudah-mudahan ya. Jadi baca basmalah dulu. Nah, nanti insya Allah dapat diterima dan diberkahi. Yang kedua, ketika wudhu, ya, sebelum wudhu dimulai dengan basmalah sambil siwakan dulu. Nah, siwak. Zaman dulu belum ada pasta gigi, belum ada sikat gigi, pakai apa? Siwak. Dan memang siwak itu jangan sampai sekarang diteliti juga memang kandungan daripada siwak itu subhanallah. Siwak itu bukan satu benda tapi kegiatan, pergerakan. Ya tasawwaku. Ya, artinya bersiwak. Nah, Rasulullah menggunakan kayu arok. Zaman dulu di Arab. Kayu arok itu di Arab adanya, dari Hijaz. Nah, itu di dalamnya ada ya berbagai macam unsur yang baik untuk mulut kita, untuk gigi kita, untuk gusi kita, untuk rongga mulut kita. Nah, begitu. Itu namanya siwak. Gosok gigi itu siwak, bersiwak. Nah, begitu. Tapi zaman sekarang kayu arok nggak ada. Jangan pakai kayu lampis. Tahu lampis, Pak? Nah, yang ada durinya itu. Nah, gitu. Kayu jati apalagi. Itu namanya bukan siwak tapi apa? Pijet refleksi. Gitu ya. Gitu ya. Jadi pakai kayu siwak. Nah, namanya kayu arok. Digigit dulu, kemudian dilembutkan, digosok-gosokkan. Gitu. Nah, ini dalilnya banyak sekali. Saya bacakan satu aja ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirabbi rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi. Siwak itu adalah mensucikan mulut dan diridhoi oleh Allah Rabbu. Rabbul Alamin. Nah, begitu. Jadi ini siwak maknanya membersihkan mulut kita dengan satu benda yang bisa membersihkan. Nah, begitu. Di sini disebutkan ya. Jadi siwak itu artinya adalah ud asalnya. As-siwak yutlaqu 'alal 'ud, maksudnya kayu. Alladhi yustaku bihi, yang digunakan untuk bersiwak, wa alal istiyaqi nafsihi, atau dengan ya bendanya itu namanya siwak. Nah, begitu ya. Akhirnya peralatannya juga menjadi bersiwak begitu. Seperti sepeda itu benda.
Tapi setelah digunakan, orang itu sedang bersepeda. Ada nasi, itu adalah makanan. Nah, begitu. Ketika saya masukkan ke dalam mulut, berarti saya sedang makan. Begitu juga siwak, kayu siwak. Ketika saya gunakan, maka sedang bersiwak. Paham Bapak ya? Begitu. Itu namanya siwak. Nah, begitu ya. Jadi bidzalikal ud'an aw nahwihi min kulli khasnin tunzafu bihi al-asnan. Jadi setiap sesuatu yang digunakan untuk menggosok gigi, asnan, dibersihkan, itu namanya siwak. Digosok-gosokkan, dalka al-asnan, menggosok-gosokkan, menekan-nekan di gigi, begitu ya. Jadi di sini disebutkan. Nah, dengan kayu siwak itu Bapak ya, dengan menggunakan gosok-gosoknya itu yuhawilu dunal maradil asnan ya, merubah atau menjadikan penyakit-penyakit yang ada di bawah gigi, karang-karangnya dan sebagainya itu menjadi hilang, begitu, dihilangkan ya. Kemudian watu qawi alal hadm, dengan adanya kita bersiwak apalagi dengan kayu aro, itu menguatkan pencernaan. Mungkin di sini mulut kita itu ada saraf yang berhubungan dengan perut. Kalau perut kita bermasalah, lambung kita maksudnya, lambung hadam itu adalah lambung, ada bermasalah, berarti kita perlu sikat giginya diperbaiki lagi. Begitu ya. Terkadang suka kembung, kemudian suka misalnya asam asam lambung, nah begitu, gosok-gosokkan. Nah, di sini jarang ada kayu siwak. Biasanya di toko-toko perangkat haji itu ada dijual kayu siwak. Silakan ke sana, kayu siwak dibeli. Kalau kita lihat orang-orang Arab itu dikantongin, gitu kan, begitu. Nah, pakai siwak. Nah, Rasulullah SAW pernah bersiwak. Kemudian diserahkan kepada Aisyah. Oleh Aisyah dicuci, kemudian diganti. Dipakai oleh beliau, gantian beliau pakai siwaknya Rasulullah yang sudah dicuci tadi. Kemudian pernah juga Aisyah memakai siwak dicuci, kemudian diserahkan Rasulullah pakai. Artinya apa? Siwak boleh gonta-ganti gitu. Tapi kalau zaman sekarang banyak ulatnya, gimana tuh di gigi? Ya kan? Tapi kalau setelah dicuci bersih pakai alkohol, ya mungkin boleh jadi bisa, gitu kan. Tapi artinya secara prinsip boleh gonta-ganti siwak itu boleh. Nah gitu, asal dicuci dulu. Tapi nggak enak juga. Kalau suami istri mungkin nggak apa-apa ya, gitu kan, siwak ya. Oh nggak siwak aja boleh ya? Gitu ya, begitu ya, begitu. Itu khusus untuk yang suami istri dan sudah balik. Yang belum balik mohon maaf, gitu ya. Begitu ya, belum nikah ya, sabar dulu ya. Begitu. Nah, ini boleh suami istri gantian. Nah, begitu. Ini ada dalilnya ya. Wa huwa mustahabun fi jami'il awqat. Kapan dilakukan siwak? Kapan saja. Ya, walakinna fi khamsati awqatin asyaddu istihbaban. Ada 5 waktu. Ya. Jadi 5 waktu. Boleh itu lebih disunahkan. Ya, jadi siwak ada 5 tempat, 5 waktu yang disunahkan dengan sangat. 1, indal wudu, ketika wudu. Maksudnya mau wudu gosok gigi dulu. Nah, gitu kan? Wa indas shalah, mau sholat gosok gigi dulu. Siwak ya, kalau gua odol repot juga ya. Gitu kan? Mau wudu gosok gigi, mau sholat gosok gigi, gitu kan? Repot juga, odol balik lagi gitu. Kapan sholatnya? Kan gitu ya. Itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, inda qiraatil Quran, saat mau membaca Al-Quran. Gosok gigi dulu, nah, gitu kan. Indal istighadhi minan naum, istighadhi minan naum, ketika bangun tidur. Subhanallah, Islam mengajarkan luar biasa di Allah ya. Inda taghayyuril fam, ketika berubah aroma, bau mulut berubah, kita gosok gigi, nah, begitu kan. Ini sunnah daripada Rasulullah SAW yang ada di ajaran Islam kita, gitu kan. Nah, was-shaimi wal muftiri fi istimalihi awwalin nahari wa akhiri sawa. Adapun orang yang berpuasa ya, ataupun tidak berpuasa, di akhir puasa, di awal puasa sama saja boleh.
Begitu. Walaupun ada yang mengatakan kalau sebelum berbuka janganlah, kan gitu. Begitu, nanti ketelan itu kayunya, gitu kan? Begitu, ketelan itu odolnya, pasta giginya, gitu kan. Tapi kalau ketelan sikat giginya, nah itu yang repot, kan? Gitu kan? Iya kan? Begitu ya, sikat giginya masuk begitu ya. Enggak kan, enggak mungkin. Dan insya Allah kita udah biasa, udah tahu kapan gosok gigi yang bagus, ya kan? Kapan gosok gigi yang tidak masuk ke mulut. Kita bisa jaga tenggorokan kita yang mengendalikan. Jadi artinya sama saja. Sebelum berbuka atau setelah sahur boleh-boleh saja, begitu ya, boleh-boleh saja. Karena Rasulullah SAW sering puasa, nggak puasa, sebelum berbuka ataupun tidak, sering bersiwak. Begitu, ada dalilnya. Yang ketiga, sunnah yang ketiga. Fi awal wudu, mencuci tangan. Kaf itu artinya telapak tangan, bukan tangan yang sini lengan, bukan. Tapi apa? Telapak tangan. 3 kali, begitu ya, 3 kali. Ya. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fi ina'in hatta yaghsilaha salasan. Salah ya. Salah seorang kalian apabila bangun tidur, maka jangan langsung nyelupke. Bahasa Jawanya nyelupke. Bahasa Indonesianya apa? Nyelup. Mencelup. Ini ada tempat mandi, apa namanya itu? Jeding kalau bahasa Jawanya. Apa Pak? Jeding. Kolam. Itu mah ada ikannya. Apa nih? Kolam. Nah, kalau kita di rumah yang biasa pakai ember gitu ya, pakai ember, kolam, kemudian jeding kalau bahasa Jawa pas itu, bahasa Jawanya itu jeding, gitu kan? Jangan memasukkan tanganmu ke dalam jeding langsung, kata Rasulullah gitu, apa? Kenapa? Karena salah seorang kalian tidak tahu ketika malam itu tangannya gerilya kemana? Gerilya, terkadang ke sini, terkadang ke sini, terkadang ke sini, terkadang ke sini, terkadang ke istrinya, ya kan? Begitu, betul Pak? Ya repot itu kalau istrinya nggak pernah disentuh, itu repot ya kan? Begitu. Maka jangan langsung dipakai, tapi cuci tangan dulu. Nah, begitu ya, cuci tangan dulu. Nah, begitu. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Waktu itu dia malam nggak tahu kemana itu, di malam hari itu tangannya bergerak, begitu. Maka cuci tangan dulu. Berapa kali Pak? 3 kali. Nah, itu yang sunnah yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Baca Bismillah. Yang kedua siwak. Yang ketiga, yang keempat madmadah, berkumur 3 kali. Madmadah itu berkumur, gitu ya. Jadi 3 kali. Nggak boleh berlebihan Bapak rahimahullah ya. Nggak boleh berlebihan karena ada orang kadang wudunya tuh ragu-ragu, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. 3 kali ya, 3 kali pakai gayung 3 kali. Tapi kalau makan gimana? Ungkret 1, ungkret lagi 2 gitu. Apa diungkret itu? Dikecilkan, dibesarkan, dikecilkan 3 kali begitu? Ya enggak, ya kan? Jadi kecil, kemudian 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali kan gitu kan? 3 kali begitu. Nah, madmadah juga 3 kali. Ketika ada orang yang ragu-ragu, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ragu-ragu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wudu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu ada, saya lihat sendiri di Matraman, bukan Matraman, di dekat Masjid Mencos atau itu, bukannya dekat Salemba ke kiri kalau dari Senen, begitu. Ada masjid di situ. Kalau saya sholat di situ ketemu orang begitu, sholatnya juga begitu saya lihat. Setelah selesai wudu begitu, pas sholat niat dulu. Nawaitu usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala gitu kan, artinya begitu. Allah. Turun lagi Pak tangannya. Usolli fardhu dhuhri gitu kan, 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Sampai diulang-ulang lagi. Padahal takbiratul ihram itu berapa kali? Sekali. Nah ini berapa kali? 3 kali, 4 kali diulang-ulang Pak. Begitu ada kawahnya Pak.
prok, jangan sering-sering. Niatnya sekali aja, takbiratul ihramnya berapa? Sekali aja, langsung diam. Gitu. Alhamdulillah Pak bisa berubah Pak sekarang. Sekarang jadi ustadz di Kuningan katanya. Begitu. Begitu ya, jadi ustadz sekarang. Nah, ini contoh, sekali saja atau 3 kali atau 2 kali boleh. Ya, tapi di sini disebutkan 3 kali. Idza tawadda'ta famatmat. Nah, rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Kalau kamu wudu maka berkumurlah. Nah, begitu, kumur. Kumur itu masuk mana airnya? Masuk di mulut atau di telinga? Halo? Mulut. Jangan sampai keliru ya. Goyang begitu ya. Itu bukan berkumur ya. Begitu, itu yang keempat. Yang kelima, al-istinsyak wal istinsaq. Istinsyak itu artinya memasukkan air ke dalam hidung. Wal istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Nah, istinsyak. Nah, jadi begitu. Nah, di sini sebutkan istinsyak dengan tangan kanan airnya. Gitu. Pas membersihkan pakai tangan kiri. Nah, begitu. Jadi, tapi ada yang langsung bisa begini dalam hadis di dalam Bukhari. Ya, teringat saya di Bukhari kalau nggak salah ya. Begini, kalau pakai begini, kita menghirup air ke mulut disertai bersama dengan di hidung. Nah, begitu. Jadi sekaligus mulut dikeluarkan, mat-mato, kumur-kumur, hidung juga istinsyak, menghirup air dengan hidungnya kemudian dikeluarkan. Nah, namanya istinsar. Istinsar itu artinya mengeluarkan air dari hidung. Jadi pileknya dihilangi Pak. Gitu. Dan ini termasuk salah satu cara menghilangkan virus-virus, bakteri-bakteri yang ada di hidung kita. Yang apabila kita naik motor, nggak pakai helm atau nggak pakai masker, itu masuk. Nah, itu dihilangkan dengan itu. Itu bersih. Subhanallah ya. Ini mat-madoh. Kemudian yang kelima istinsyak wal istinsar. Kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Yang keenam, tahlilul lihyah. Ya, tahlilul lihyah itu artinya bukan garuk sih, menyisir-nyisir. Begitu, menyela-nyela. Nah, itu menyela-nyela. Janggut, begitu. Tentunya yang punya jenggot. Kan itu. Kalau ibu-ibu ada jenggot enggak? Enggak ada ya. Tapi kalau bapak enggak punya jenggot berarti kayak ibu. Janganlah. Begitu, bapak enggak punya jenggot tapi punya peci ya. Begitu lah ya. Sunnahnya pakai jenggot. Ada yang semangat Pak, jenggotnya cuma 5 biji tapi panjang begitu. Ya enggak apa-apa. Itu semangat banget Ustaz. Kenapa? 5 biji itu jenggotnya tapi sampai panjang 5 meter begitu. Ya enggak lah Ustaz, 5 meter. Begitu kan ada yang kadang bapak ada yang sangat tidak senang kalau ada orang punya jenggot. Ada Pak, begitu kan. Sampai saya ditanya Pak, itu tapi menguntungkan juga Pak. Begitu. Ketika saya ditanya di Australia pertama kali saya masuk Australia waktu itu di Perth. Kenapa kamu berjenggot? Gitu kan. Mohon maaf. Itu KFC juga ada jenggotnya dikit gitu kan. KFC ada KFC jenggotnya Pak. KFC ada jenggotnya nggak? Dikit. Kenapa Anda nggak protes ke sono tapi protes ke saya? Tanya. Saya cuma tanya Pak gitu kan. Mister saya cuma tanya aja begitu. Saja begitu aja. KFC juga boleh. Kenapa saya ditanya? Begitu. Hati-hati Pak kalau punya jenggot ke Singapura itu agak susah begitu. Begitu. Kalau Australia agak ringan. Kalau Singapura itu nanti diinterogasi Pak. Kalau di Singapura ya, begitu diinterogasi lama. Apalagi namanya orang Islam begitu. Waduh, begitu. Untungnya saya Pak, nama saya itu orang Amerika Pak. Nama saya itu Nur Yasin Suparmin. Nah itu enak. Canda-candaan. Ini Suparmin. No, Superman. Go. Cepat langsung begitu ya. Begitu. Go Superman. Kalau tulisan Arab Pak lebih canggih lagi Pak. Superman itu sama dengan Superman sama. Gitu, Superman. Nah, begitu kan. Makanya Allah ini candaan kita ketika kita dalam kesulitan. Gunakan. Nah, gitu kan. Sementara mereka juga ingin yakin aja kita ini orang baik atau buruk begitu aja. Tunjukkan kita ini orang baik. Gitu ya, kita kan orang baik gitu. Tunjukkan, bukan untuk riak, bukan. Kita ada jati diri kita harus dikenal orang banyak, gitu kan? Bahwa kita ini orang baik, usaha orang baik. Kalau misalnya masih jelek juga, usaha lagi supaya lebih baik lagi. Itu yang keenam. Apa tadi?
Nah, menyela-nyela jenggot kita sampai terasa adem janggut kita. Yang ketujuh, tahlilul asabi. Nah, begini. Sunnah juga. Nah, begitu pas waktu cuci tangan begini-begini. Nah, begitu. Dibersihkan kuku-kukunya yang habis apa namanya? Potong kuku kaki biasa dicium dulu begitu kan. Kadang begitu, Pak. Begitu nyium kuku kaki dipotongin kemudian dicium. Begitu. Padahal baunya enggak enak, tahu enggak enak tapi dicium. Pengalaman pribadi kali ya. Begitu kan. Nah, itu tahlilul asabi, sunnah yang ketujuh. Sunnah yang kedelapan, taslisul ghusl atau ghusl. Ya. Ketika mencuci 3 kali itu sunnah juga. Boleh 1 kali, boleh 2 kali. Begitu. Tapi sunnahnya berapa? 3 kali. Apabila airnya cukup. Tapi kalau nggak cukup, 1 kali cukup. Mencukupi. 2 kali lebih cukup. 3 kali sunnah. 4 kali makruh, berlebih-lebihan. Nah, begitu. 5 kali apalagi. Begitu. Karena sunnahnya 3 kali. Dalilnya banyak di sini ya. Tawaddoa salasan. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa salasan. Rasulullah pernah berwudu 3 kali setiap gerakannya. Tapi dalam hadis yang lain ya, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim saya baca sendiri juga hadisnya ya, tawaddoa annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddoa marratan wa marrataini. Artinya beliau pernah berwudu 1 kali. Pernah juga berapa? 2 kali. Tapi Rasulullah SAW seringnya berwudu apa? 3 kali. Begitu. Jadi 2 kali, 1 kali boleh, 3 kali sunnah. Yang ke-9, tayamun. Apa artinya tayamun? Digunakan ketika wudu itu ya, digunakan urutannya adalah kanan dulu. Kalau nyuci nyuci tangan kanan dulu baru kiri, nyuci kaki kanan dulu baru kiri. Bahkan mandi wajib pun juga begitu nanti. Pas babnya mandi Bapak, itu ketika kita mau mandi wajib, mandi junub, mandi Jumat, hari raya, sunnahnya kan gitu kan. Nah, kemudian mandi wajib yaitu sunnah ketika kita berhubungan suami istri atau mimpi ya. Mimpi ibu-ibu haid mau sholat, haidnya sudah selesai, nifasnya sudah selesai, mandi wajib mandinya. Maka dimulai dengan wudu dulu, kemudian kecuali kaki. Terus setelah itu apa? Ya, menyiramkan air kalau pakai gayung kanan dulu. Tayamum. Kemudian baru kiri kalau pakai gayung. Kalau pakai shower gimana? Disemprotkan ke kanan dulu, baru kiri dulu. Begitu kan. Kalau suluk terus boleh nggak? Boleh. Tapi sunnahnya mana? Kanan. Dapat pahala, Pak. Dapat pahala. Begitu sunnahnya. Begitu. Itu sunnah, nggak wajib. Tapi kita biasakan ikutin sunnah. Nggak wajib ya. Sunnah itu artinya kalau dilakukan dalam hukum fikih dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu secara hukum fikih ya, begitu ya. Nah, kemudian itu yang ke-9 tayamum. Yang ke-10 ad-dalku, digosok-gosok tubuhnya. Begitu juga. Gitu. Termasuk juga ketika nyuci muka begitu. Begitu ya. Sambil ditekan, maksudnya menekan. Itu dalku menekan. Begitu ya. Kalau bahasa umumnya dal kita memijit, masas ya, masas gitu ya, kita gitu. Nah kalau gini kok gitu. Nah kalau mandi setelah itu kan begini-gini dulu sebelum kaki, begini-gini sampai terasa basah. Nah ini ditekan-tekan, itu kayak pijit enak Pak, enak banget itu. Begitu. Jadi otot-otot yang ada di lengan ini jadi lemes lagi, lembut lagi, gitu kan. Kemudian pembuluh darah juga jadi longgar, begitu ya kan. Itu sesuai dengan tempat yang dialirin air. Yang ke-11 al-mualah, artinya at-tatabu', berurutan. Begitu. Jadi berurutan. Ba'duha isra ba'din, artinya jangan berhenti ketika wudu. Misalnya gini, cuci tangan bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kalau dari orang kampung saya, ya, nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kan gitu kan? Nah, kalau di hati ya diam aja, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Nah, kemudian, "Woi, sini anak-anak. Mau wudu atau mau main air?" Lanjutin langsung. Nah, ini namanya terstop dengan kegiatan, dengan aktivitas di luar wudu dia. Itu nggak boleh. Wudu aja dulu. Anak-anak selesai kita wudu baru diomongin.
Kan terkadang gitu kan, kita lihat pas waktu wudu lihat anak-anak ribut, air ngocor terus air gitu kan, begitu kan. Karena emosi kita terkadang belum terkendali. Nah, akhirnya kita ngobrol dengan anak itu. Hei, cepat wudu, airnya ngocor itu. Lanjutin. Kalau udah begitu gimana? Sunnahnya diulang lagi. Urutan Pak, jangan di stop dulu. Wudu selesaikan baru ngobrol dengan anak-anak. Begitu Bapak. Oh, sambil ngobrol gimana? Nah itu namanya bukan ibadah itu. Ngobrol dengan temennya. Ini lagi ibadah ini. Wudu itu ibadah atau bukan? Jangan diselain dengan yang lain. Gitu. Wudu aja dulu selesai, baru kemudian ngobrol dengan kawannya. Makanya kawannya yang ngerti jangan ngajak ngobrol. Iya, nanya. Kalau nggak ngerti gimana? Diem aja. Oh nggak jawab itu. Wudu. Lah udah Pak ini ngulang lagi tuh tersela dengan kata-kata lagi wudu. Jangan ngobrol ya. Jangan lagi wudu. Lah ngomongnya jawabnya itu sedang apa? Nah sedang melakukan aktivitas di luar wudu. Nah begitu. Jadi disebutkan di sini. Ya, bi alla yaqta'al mutawaddi'u wudu'ahu bi amalin ajnabiyyin. Ya, agar supaya orang yang berwudu itu tidak memotong aktivitas ya wudunya itu dengan aktivitas di luar wudu. Ajnabin itu artinya asing, maksudnya orang ya perbuatan yang di luar wudu. Yu'atu bil urfi insirafan dalam kebiasaan itu sudah dianggap keluar dari aktivitas wudu, ngobrol begitu kan, begitu ya, ngobrol dengan yang lain ya kita lagi konsentrasi, bahkan sunnahnya apalagi nanti ada ya, sunnahnya itu ya sambil doa gitu ada, jadi sambil doa ketika wudu. Nah, yang ke-12 sunnah yang lain mashul udhunain, tadi saya contohkan, ini juga bukan wajib. Ya, ketika kepala aja itu wajibnya, karena di Quran nggak ada tentang telinga, maka adanya di hadis, maka di sini sunnah. Yang tadi saya contohkan begini, masukin ke dalam telinga jari telunjuknya, sababah itu artinya begini, sababah masuk jadi ini, kemudian ibhamnya, ibu jarinya belakangnya, begini begitu ya. Ini ada hadisnya begitu ya. Di sini disebutkan seperti itu. Wa masku birrasi wa udunai mashatan wahidah. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud masahnya cuma sekali. Masku rasi wa udunai wa batinuhuma bi musabbihataini wa dhahiruhuma bi ibhamaihim. Jadi ketika membasuhnya sekali kepala, kemudian telinganya, sababahnya, sababata ini tuh dengan ini, kemudian dohiruma dengan ibham, begini sekali, begitu, ya. Tapi kalau ada ijtihad 3 kali, ya nggak apa-apa, itu ulama yang ijtihad, kita ngikut aja. Salah atau benar, sunnahnya begini. Yang penting ini nggak wajib. Kalau nggak diusah juga nggak apa-apa. Yang penting wajibnya apa tadi? Kepala, begitu. Ya, ini yang ke-12, yang ke-13. Italatul hurrati wa tahjil. Memanjangkan al-hurrah. Hurrah itu apa Allah? Di sini. Hurrah itu sebenarnya ungkapan di kuda. Kuda itu di depan antara telinganya itu, di jidatnya ada putih-putihnya. Itu hurrah. Apa? Hurrah. Artinya putih-putih itu namanya hurrah. Nah, nanti pada hari kiamat orang yang berwudu itu bekas wudunya itu seperti kuda, terang kelihatan putih-putihnya karena habis wudu bersinar, gitu maksudnya. Bukan nanti berubah jadi putih, nggak bisa Pak. Tetap aja kita coklat kali ya. Begitu. Karena kita juga belum masuk surga ini, begitu kan, baru berusaha. Nah nanti kita ceria, cerah gitu wajah kita bekas wudu. Maka kata sunnahnya apa? Itolah, itu diperpanjang. Maksudnya kalau bisa diperpanjang sampai ujung-ujungnya. Nah, tangannya juga begitu. Misalnya sikunya di sini. Cukup di sini cukup, tapi diperpanjang sampai dilebihkan sini. Nah, begitu dilebihkan sini. Jadi di atas apa sih? Siku perpanjang. Itu kalau sini hurrah, ini tahjil. Tahjil itu ada kaki kuda yang putih, kakinya putih. Atasnya coklat atau merah itu kan, begitu. Nah ini kakinya ini kalau wajibnya sampai ka'bain, sampai mata kaki, tapi kita perpanjang sampai betis.
Tapi itu kadang ada yang semangat Pak, sampai dengkul. Oh, begitu, sampai dengkul. Tahu Mas dengkul? Apa dengkul? Lutut. Nggak tahu. Lutut. Itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Jawa. Sampai lutut Pak, ya. Jadi sampai lutut. Boleh-boleh saja, asal airnya cukup, kan gitu kan, airnya cukup. Tapi tidak boleh boros sebenarnya ya. Itu yang ke-13. Tahjil ghurratun muhajjalin. Nah, nanti begitu ya. Ada cerah-cerahnya, kemudian ada tandanya. Nanti kelihatan yang biasa wudu dan tidak. Yang ke-14 sunnah juga al-iktisadu fil ma'i wa in kana iltirabu fil bahri. Dan berusaha untuk irit. Iktisad itu irit ya, di dalam penggunaan air, walaupun wudunya itu di lautan. Lautan airnya banyak dikit, banyak, tapi dikit 3 kali aja, jangan lebih sampai 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali ya, begitu ya. Itu sunnahnya yang ke-14. Yang ke-15 ad-du'a'u asna'ahu, doa saat berwudu. Nah tadi makanya jangan ngobrol, apalagi ngopi. Nah begitu ya. Jadi sambil ngopi wudu lagi, belum selesai ngopi dulu, begitu kan. Nah, jangan selesai wudu dengan sambil makan kerupuk misalnya, nggak boleh. Doa yang banyak sambil wudu, doa boleh Pak, sambil cuci tangan, mulutnya gerak-gerak doa. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya solehah, ya Allah terimalah wudu saya dan sebagainya. Ada doanya gimana? Kalau selesai doa, selesai wudu, itu juga sunnah ad-du'a ba'dahu, doa setelah wudu. Ya, gimana? Allahumma inni as'aluka Allahumma ja'alni minat tawabina. Lagi gak wudu lupa. Gimana? Wa minal mutatahhirin. Nah, begitu ya. Ada lagi doa dengan baca asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak doanya. Nanti Bapak buka bukunya di rumahnya masing-masing tentang wudu bagaimana. Ya, gitu. Kalau nggak ada di Google buka doa selepas wudu. Nah, doa di antara wudu. Nah, jadi handphone kita, Android kita itu bermanfaat. Begitu ya, doa. Ada kok insyaallah bilang. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, begitu. Itu kalau Arab. Yang nggak bisa Arab ya nggak apa-apa. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang selalu taubat kepadamu dan jadikan aku menjadi orang-orang yang mensucikan diri. Nah, begitu. Jadi suci badan dimulai dari suci jiwa. Maka perbuatan yang wajib pertama kali dari wudu apa? Niat. Nah, begitu. Ya. Nah, yang ada pertanyaan tentang sunnah? Udah jam berapa ini? Udah siang kayaknya ya. Sunnah 16 poin, 17 poin ya. 17 yang belum ya. Ada satu lagi yang kelewatan Bapak rahimahullah. Satu lagi yang kelewatan. Salat 2 rakaat setelah wudu. Bapak rahimahullah, ini Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal. Ya Bilal ya. Hai Bilal, aku kok dengar suara terumpahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan? Subhanallah. Bingung beliau. Beliaunya masih hidup bersama Rasulullah, tapi teropanya sudah terdengar di mana? Di surga. Bingung kalau zaman itu gimana? Mimpinya sudah di surga, badannya masih di sini kita ya. Begitu. Pokoknya kita masuk surga, tapi kita Abu Hurairah ini beramal aja, tapi nggak enggak. Ya yang penting ya berbuat baik aja. Ternyata disebut oleh Rasulullah sebagai amalan yang luar biasa. Begitu. Apa yang kau amalkan? Ternyata belum. Oh iya ya Rasulullah, saya selepas wudu dan saya tidak batal kecuali langsung wudu. Jadi menjaga kondisi badan kita suci, terus suci. Begitu. Nah, ketika kita batal, kata beliau, ketika saya batal wudu lagi.
begitu. Ini namanya sunnah takririah. Rasulullah senang mendiamkan dan menyetujui. Nah, ada sunnah qauliyah, beliau bersabda begini-begini. Nah, gitu. Kan seperti tadi, ya. Idza tawadda'ta tamatma. Kalau kamu wudu, berkumurlah. Itu namanya sunnah qauliyah. Perkataan. Begitu. La fi'l ada namanya sunnah fi'liyah. Sunnah yang dilakukan Rasulullah tapi beliau tidak ngomong. Beliau wudu aja 3 kali. Udah. Beliau tidak ngomong. Kalau kamu wudu 3 kali, enggak ngomong begitu. Beliau enggak bersama begitu. Beliau wudu 3 kali, 2 kali, 1 kali. Oh gitu. Itu namanya sunnah apa? Fi'liyah, perbuatan. Satu lagi sunnah takririah. Sahabat melakukan, beliau tidak mengingkari. Beliau bertanya, "Kenapa kamu kok rupanya di surga sementara kamu masih di sini?" Beliau menjawab, "Bilangnya aku selalu berwudu ketika saya batal dan setiap selesai wudu saya sholat apa? 2 rakaat." Ini sunnah juga. Namanya sunnah takririah. Sunnah yang ditetapkan melalui beliau tidak mengingkarinya. Nah, begitu. Ya, ini. Jadi ini termasuk sunnah, ya. Kemudian yang dimakruhkan adalah ya tidak menyebutkan tadi li'anna fi'al makruh yujabu hurmanus thawab. Jadi kalau yang selain sunnah-sunnah tadi jangan kita lakukan. Nah, gitu kan. Nah, udah yang sunnah aja dilakukan. Udah banyak itu 17 poin. Begitu ya. Yang sunnah, yang wajib 6. Apa tadi yang wajib? Niat, membasuh muka, mencuci tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Gitu. Nah, sunnahnya banyak 17 insyaallah kita ingat. Udah jam berapa ini? Nah, ada yang mau goes kan ya? Udah 5:30. Bentar lagi. Udah israk belum? Udah ya? Belum. Ada pertanyaan atau apa? Silakan Pak Rasyid. Minum air putih Air putih? Minum air putih. Terus kita minum air putih, kita batal. Ini pertanyaan orang yang sudah ngaji ini. Ini ada yang membatalkan babnya ya. Nawab itu wudu, bab yang membatalkan wudu. Nah, saya baca itu minum tidak termasuk membatalkan wudu. Kecuali minum bir. Itu tidak membatalkan wudu. Minum air putih kan tadi katanya ya. Air putih Pak, bukan bir. Air putih ya. Begitu. Air putih itu apa Pak? Susu, kan air putih susu ya. Air putih susu kan ya? Kalau air mineral itu air apa? Air bening gitu kan. Begitu ya. Begitu. Lah kalau makan gimana tadi kalau gitu kan? Setelah wudu tuh makan boleh. Begitu. Boleh. Tapi kalau mau sholat, nah sunahnya apa tadi? Siwak begitu. Wudunya batal enggak? Yang batalkan wudu apa? Nanti sabar. Bulan depan harus datang. Gitu kan. Begitu ya. Kalau di pasar sekarang banyak Pak. Begitu kan. Banyak ini babnya di nawak itu wudu banyak itu. Begitu. Ada lagi hal-hal yang tidak membatalkan wudu ada lagi. Begitu. Begitu. Jadi insyaallah tidak membatalkan wudu kita minum atau makan setelah wudu. Cuma giginya, mulutnya, gusinya itu terkadang kalau makannya makan nasi, misalnya itu nasi padang, itu terkadang masih jelilit ayamnya. Yang paling sering jelilit itu Pak, daun singkong. Begitu suka jelilit itu, begitu kan, tempel begitu di gusi atas, begitu kan, begitu. Lah kalau di warteg itu bukan daun singkong Pak, begitu, oseng-oseng kangkung. Nah itu terkadang jelilit lagi, begitu kan, begitu. Karena nggak ada ayamnya yang dimakan, kan gitu kan, telur, begitu. Ya jelilit apa? Lah kalau giginya masih utuh, biasanya nggak jelilit ya, biasanya gitu kan. Makanya Bapak bersyukur kalau punya gigi yang masih utuh, jaga dengan baik dengan siwak, gitu kan. Yang sudah terlanjur ompong, sudah tua-tua ya terima aja takdirnya ya Pak ya. Gitu ya. Tapi kalau ingin muda lagi nggak apa-apa.
pasang gigi palsu kembali muda lagi. Nah, gitu kata Bang Rumah Irama kan gitu kan. Pasang gigi palsu kembali muda lagi. Itu tentang itu Pak Rosid ya. Jadi minum nggak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena bukan pembatal wudhu. Pembatal wudhu itu adalah buang angin, buang air. Ada lagi nyentuh perempuan, itu berbeda pendapat para ulama. Nyentuhnya bagaimana? Sambil nyubit atau sambil sentuhan di bis atau di bis kota ataupun di kereta atau di pasar, kan gitu. Kulit langsung atau bajunya, kan gitu. Gitu. Itu berbeda pendapat para ulama. Gitu. Maka kita harus terangkan nanti pembatal wudhu. Gitu. Jadi terkadang berbeda pendapat. Nyentuh suami istri batal wudhunya setiap. Lah, kamarnya sempit lah sentuhan no imaman gitu kan. Nah, bagaimana nih? Ada yang berpendapat suami istri kalau sentuhan batal. Gitu ada juga. Ada yang membuat tidak batal. Ustaz, kalau misalnya kita wudhu tapi airnya terbatas dan di situ nggak ada air, hanya misalnya ada satu botol aqua misalnya. Nah, ini apakah wudhunya nanti bagaimana nih? Wudhu dalam kondisi air terbatas. Air terbatas. Dikit aja sebenarnya kalau wudhu itu Pak. Kan tadi kalau nggak ada air berapa kali? Kalau ada air 3 kali. Kalau nggak ada air boleh berapa? 1. Untungnya Pak, Rasulullah itu pernah wudhu sekali, 2 kali, sekali aja. Sedikit aja. Tapi kalau nggak cukup juga untuk kumur, cukup untuk yang wajib aja. Niat, apalagi tadi? Basuh muka. Terus apa lagi? Tangan. Sedikit. Rapetin nih Pak, gitu. Terus gitu sedikit kan airnya. Oh Yang gitu. penting Terus rata ya, Pak. Yang penting airnya merata. Gitu. iya merata. Ya semampu kita tentunya ya. Yang lekuk-lekuk ya kita minimal usaha ratain. Oh gitu. Nah, kemudian ratain dikit aja. Tet, kan? Gosok-gosok begini. Nah, terus kaki diusap-usap aja. Apalagi pakai sepatu. Tentara itu Pak, kalau tugas di Papua, di daerah perbatasan susah air, atau tugas di mana ditugaskan oleh pemerintah, misalnya di perbatasan Lebanon, Suriah perang misalnya kan. Nah, itu pakai sepatunya nggak usah dicuci Pak. Dilepas sepatunya susah. Lagi lepas sepatu ditembak musuh. Begitu kan? Gimana? Udah diusap depannya, misalnya ini sepatu nih. Ini sepatu yang atas, ini kakinya. Subhanallah. Yang diusap atasnya aja. Padahal yang kotor yang mana Pak? Bawah. Diusap yang atasnya. Udah gitu aja. Tentara Pak, yang sepatunya susah dilepas itu. Dari kulit itu kan. Nah, jadi kalau air sedikit ya kita irit-irit. Bahkan kalau diminum nggak cukup, bahkan kalau dipakai wudhu, apalagi kita minum apa? Kalau di laut maka kita ya wudhunya pakai air laut. Para sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, kita ini kalau di laut ya bawa airnya sedikit, kalau kita pakai wudhu kita nggak akan ada minum, bagaimana? Nah, ya Rasulullah menjawab, ya su'ila anil bahr. Rasul ditanya tentang laut. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, al-hillu maitatuhu, ya, wa tahuru ma'uhu. Jadi wa tuhuru ma'uhu. Jadi air laut itu bangkainya halal dan airnya bisa untuk bersuci. Itu kalau di kapal zaman dulu kan kapal itu nggak bisa nyuling air laut jadi air bening dan air minum. Sekarang kapal ada peralatan canggihnya bisa untuk air laut dirubah menjadi air minum. Gitu. Sekarang canggih, tapi itu apa namanya, alat-alat itu kan mahal biayanya. Orang-orang yang bawa perahu kan nggak ada alat yang begitu, perahu yang mancing pakai perahu yang kayu-kayu itu nggak ada alatnya. Nah, atau kita perjalanan airnya sedikit, bukan sekedar di laut, di darat pernah Pak. Itu pas tahun berapa itu saya pernah ngalami pulang kampung itu sampai 52 jam Pak, ke Kediri, macet. Waktu itu jalan tol belum jadi di Brebes. Brebes Timur sih katanya apa tuh? Brexit. Apa? Brexit. Brexit. Brebes Timur. Nah, itu macet ya. Jadi macet Pak. Di situ nggak ada air Pak. Nggak ada sawah, nggak kering juga waktu itu. Gimana Pak? Ada aqua? Udah tayamum aja. Ah, begitu tayamum. Begitu Pak itu. Macet panjang sekali. Begitu. Saya selama-lamanya itu di situ. Saya kapok encit pokoknya pulang kampung sebelum nggak ada sunahnya.
Maksudnya nggak Pak? Sunahnya apa? Rasulullah tuh belum pernah pulang kampung sebelum itu tuh belum pernah. Itu maksudnya. Begitu ya. Dari Madinah ke Mekah itu belum pernah itu. Nggak ada. Begitu. Sampai kena macet-macet tuh nggak ada. Itu nggak ada sunahnya. Begitu. Bid'ah pulang kampung itu ya. Begitu ya. Begitu. Itu namanya al-urfu, ya, adat. Muhakkamah boleh, al-urfu al-adah itu boleh, adat itu artinya ulfur, al-a'rafu muhakkamah bisa dijadikan hukum. Hukumnya pulang kampung apa? Sunnah kalau niatnya untuk silaturahmi. Jadi yang sunnah bukan pulang kampungnya, tapi apanya? Silaturahminya. Tapi kok bareng-bareng? Pas liburnya bareng. Nah udah, begitu. Lah kalau liburnya kayak Pak Ismail, kayak saya, liburnya nggak pastilah ya. Gajinya juga nggak pasti ya. Begitu kan, penghasilannya nggak pasti. Kalau yang pasti-pasti harus sesuai dengan kepastian. Gitu. Turun nggak digaji? Kalau nggak gaji nggak turun, nggak bisa pulang kita. Kan gitu. Nah begitu. Makanya pulang kampung pas Lebaran itu bagi saudara kita yang mengharuskan harus pulang kampung karena tidak ada hari lain yang bisa pulang kampung ya niatnya silaturahmi. Makanya kalau Nabi nggak pernah pulang kampung, bid'ah itu. Saya bukan bid'ah, nyari sunahnya. Apa sunahnya pulang kampung? Begitu, silaturahmi. Setuju nggak Pak? Setuju. Kalau nggak setuju saya pulang kampung sendiri. Kan gitu kan, gitu ya. Gitu. Silakan, Pak Jimail. Ini Ustaz, karena juga ya, kita buat kecil karena ada sendal nggak terlalu suci lah. Kalau kita dalam perjalanan, kalau mengganti celana, agak ragu-ragu apa kita nangis apa enggak? Apa boleh nggak dibawa sholat? Nggak sholat. Sholat dibawa sholat, ragu ya, keraguan ya. Kalau di rumah kan bisa kita buat argumen ya. Ini kalau di perjalanan agak susah lah. Jadi dengan rasa ragu apa karena kita kena najis apa enggak gitu, kita boleh nggak buat sholat? Kalau kata Nabi itu dak ma'yuri buka, dak ma'yuri buka, malayuri buka, ila malayuri. Tinggalkan keraguanmu menuju yang tidak ragu. Gitu ya. Itu aslinya. Ya, kemudian kalau ada keraguan seperti itu, ya kan? Pak ambil yang alal yakin. Khud alal yakin. Yakinnya dulu. Yakinnya yang mana? Tadi Bapak pakai celana atau pakai sarung. Yakinnya pas kita memakai pertama kali kena najis atau tidak? Tidak. Asalnya kena najis atau tidak? Aslinya kena najis enggak? Tidak kan? Aslinya tidak najis. Tapi ragu-ragu kena atau tidak? Kan gitu. Maka yakinnya yang pertama apa itu? Tidak. Tapi ketika kita pipis, kencing atau buang apa itu kecipratan, yakin melihat sendiri, yakin. Ya dicuci aja bagian ujungnya atau yang kena tadi boleh dicuci, yang kenanya saja kecil. Nah karena basah tidak membatalkan wudhu najisnya. Najisnya hilang tapi basah. Tapi basah itu boleh nggak sholat dengan basah? Boleh. Basahin aja, cuci. Kalau yakin itu kena najis. Tapi kalau yakinnya awalnya cuci, cuma kira-kira kecipratan enggak? Kelihatan nggak kalau kecipratan? Yang sering kecipratan itu yang tidak terasa tapi kena. Itu sering saya lihat sendiri ketika saya buang air kecil di urinoir berdiri. Nah tapi sekarang udah model urinoirnya ada plastiknya. Apa itu? Plastik apa itu? Yang ditutup itu mikanya ya, ada mika. Tapi sekarang ada juga yang model sudah tinggi, ada sudah dibuat juga urinoir tapi atasnya tinggi, ada dibuat sudah. Ada di kilometer 57 itu udah tinggi-tinggi itunya. Enggak pakai plastik lagi udah tinggi. Tapi saya kadang nyiprat ke atas. Oh, nyiprat juga ya. Saya lihat pas ketika saya pencet tanpa saya kencing, saya pencet urinoirnya, itu airnya nyiprat-nyiprat ke lantai di bawahnya. Oh, berarti ini nyiprat. Tapi kalau pas sudah ada mikanya itu, saya lihat bawahnya. Oh, enggak. Secara lahir, Pak, kelihatan enggak nyiprat, berarti itu kita yakinnya adalah kencing kita insya Allah enggak ke celana kita. Makanya ketika kita sholat, ketika wudhu, celana kita dising-singkan ke atas. Begitu, ke atas yang tinggi, begitu sarung kita dan sebagainya. Dan yang lebih sebenarnya Pak, yang lebih hati-hati kalau itu yang saya ketahui bersama, kamar mandi kita. Kamar mandi kita itu terkadang dari kamar mandi ke masjid atau ke tempat sholat kita
itu kan dari kamar mandi langsung ke lantai tempat duduk kita kalau di sini, ya kan? Nah, sebaiknya saya ikut hati-hati aja ya. Kalau memang bisa dicuci bersih, cuci dulu sebelum keluar dari kamar mandi. Disiram. Nah, lantainya disiram air dulu, kaki dicuci, kemudian disiram lagi kakinya dari tempat mandi kita. Saya khawatir ketika kita nggak seperti itu, kamar mandi kita itu biasanya kalau kita mandi buang air kecil nggak? Iya. Sementara kalau buang air kecil kita, terjajar kemana-mana nggak air kecil kita? Kita nggak tahu, ya kan? Disiram aja mandi gitu kan. Selesai wudhu, langsung aja ke kamar sholat kita, ke tempat sholat kita. Nah, saya sangat menghargai para bapak-bapak yang punya rumah. Ketika saya ke kamar mandinya ada sendalnya. Ada sandalnya di kamar mandi. Kalau nggak ada sandalnya, kita harus hati-hati. Sebelum keluar dari kamar mandi, yakinkan kaki kita itu dicuci, lantainya suci, siram air dulu, supaya kaki kita tidak terkena najis. Gitu Pak Ismail. Jadi kalau kita ragu-ragu gimana? Pakai aja. Yakinnya, saya yakinnya tadi nggak kena sih. Gitu. Memang ragu-ragu itu memang ada Pak. Yuwaswisu alladzi yuwaswisu fi suduri. Itu ada Pak keraguan kita itu. Tapi Allah itu Maha Penyayang kepada kita. Kalau kita nggak tahu, makfuun anhu. Jadi kalau yang kecil-kecil itu makfu, begitu. Cuma kalau kita nggak jaga-jaga, air kecil kita nggak jaga, nyiprat ke celana, ke kaki nggak kita cuci. Nah, Rasulullah mengatakan ketika lewat sebuah kuburan, nah, dua kuburan ini tidak disiksa bukan karena dosa besar, dosa kecil, gitu. Satu, suka namimah, adu domba. Adu domba itu dosa Pak, tapi kecil Pak, tapi bahayanya banyak. Namimah. Yang kedua, dia tidak menjaga air kencingnya nyiprat ke tubuhnya, tidak menjaga tubuhnya dari cipratan air kencing. Gitu. Makanya Bapak kalau kita disunahkan kalau kencing itu duduk atau berdiri? Duduk, bisa duduk. Jongkok sunahnya begitu. Tapi kalau terpaksa adanya begitu antri lama ya udah berdiri, ya itu nggak wajib kan gitu kan, tapi sunahnya. Nah, itu kalau bisa jongkok air kencingnya langsung ke tempat buang air urinoir gitu kan, atau kalau di urinoir nggak bisa jongkok ya. Begitu jongkok bingung nanti kan gitu, jatuh kan gitu kan, begitu kan. Nah, itu kalau ragu-ragu tinggalkan ragu-ragunya Pak. Allah itu memaafkan begitu, tapi tetap kita harus hati-hati, jaga-jaga. Ismail, betul. Cukup ya? Cukup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dan mudah-mudahan Allah menerima pertemuan kita sebagai tempat untuk taqarrub kepada Allah, menambah ilmu kita. Ada kurangnya kita mudah-mudahan oleh Allah dimaafkan, dan ada salahnya ibadah kita belum sempurna, mudah-mudahan Allah mampu dimaafkan juga, dan akhirnya kita lebih sempurna ibadah kita dan diterima ibadah-ibadah salat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.